Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bisanadinal muttasil ilal imam Yahya ibn Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Wa an Zirr ibn Hubaishin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Hadis yang ketujuh, Babut Taubah, bersumber dari Zirrin ibn Hubaishin. Beliau bercerita, Ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendatangi Safwan ibn Asal, as'aluhu anil mashi alal khuffaini, aku tanyakan kepadanya tentang menyapu dua khuf. Faqala, lalu Safwan ibn Asal bertanya kepada Zirrin, Maja'a bika ya Zirru, apa yang memotivasimu untuk datang ke aku wahai Zirrun? Faqultu, ku jawab, ujar Zirrun, ibtigha al-ilmi, tujuan aku datang kepadamu ialah untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Faqala, kata Safwan ibn Asal, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlubu. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya khusus orang yang nuntut ilmu. Kenapa? Ridon bima yatlubu, karena ridho, senang dengan ilmu yang mereka tuntut. Nah, arti daripada malaikat membentangkan sayapnya ialah majas. Ini merupakan majas an ma'unatihi wa taisiri sa'yihi. Malaikat ikut membantu perjalanannya di dalam menuntut ilmu. Fakultu, ujar Zirrun, innahu qad hakka fi sadri al-mashu, sungguhnya meragukan di dalam hatiku al-mashu alal khuffaini, menyapu dua khuf ini, ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar, wal baul, dan setelah buang air kecil. Kenapa jadi aku bertanya kepada engkau wahai Safwan ibn Asal, aw kuntam ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau ini dulu merupakan seorang yang termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka, karena itulah aku datang kepadamu untuk bertanya, hal sami'tahu, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah yadhkuru fi dzalika syai'an, ada menambahkan sesuatu tentang khuf tadi keterangannya. Aqala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin. Tambahan keterangannya dulu, beliau menyuruh kami apabila kami musafir, alla nanzi'a khifafana, jangan kami lepas khuf kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena janabah hadas besar. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, itu tidak dilepas. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian ujar Zirrun menambahkan pertanyaan, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut tentang hawa? Hawa itu hubbun, tentang masalah cinta. Qala na'am, ya ada. Ujar Safwan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dulu kami bersama Rasulullah pada satu permusafiran, fabaina nahnu indahu, pada saat kami di samping Rasulullah, idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba ada seorang A'rabi memanggil Rasulullah bisautin lahu jauhariyin, dengan nada yang nyaring. Istilah Arabi tadi etikanya ya sebagaimana kita ketahui kurang adab. Dia memanggil Rasulullah dengan sebutan nama belak-belakan, ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'umu. Rasulullah menjawab sama dengan nada suaranya nyaring juga. Karena lamun digemeti kalau pina Arabi tadi kada mendengar atau beranggapan lain. Ha'umu maknanya khudh, ambil, artinya pegang ini kata-kata nang cagar keluar daripada aku, ujar Rasulullah. Faqultu lahu,
Waihak. Ujar Sofwan ibn Asal ketika mendengar A'rabi memanggil nama Rasulullah dengan nada yang nyaring, waihak. Waihak ini merupakan kalimatu tarahumin wa tawajjuhin tuqalu liman waqa'a fi su'in la yastahiquhu. Waihak, kasihannya ikam. Ughdub min sautika, rendahkan nada suaramu, fa innaka, maka sesungguhnya engkau indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di sisi orang sembarangan. Wa qad nuhita an hadza, sungguhnya engkau Arabi dilarang daripada nyaring memanggil Rasulullah. Faqala, wallahi, ujar Arabi tadi, la aghdudu, aku tidak akan merendahkan nada suaraku. Qala al-Arabi, langsung takunannya nih nyaring juga. Al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihim. Wahai Muhammad, kan tadi Muhammad tajanya makhitab. Seseorang cinta dengan kaum, cinta dengan sekelompok orang. Kaum di situ ia orang baik, iyakah? Iyakah ibarat kita orang soleh, orang nang alim lagi soleh, zahid dan lain sebagainya. Walamma yalhaq bihim, sedangkan seseorang yang mencintai kaum tersebut, dia tidak bisa menyusul, tidak bisa menyamai amalan mereka, sifat-sifat kepujian mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamati. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai yaumal qiyamah. Famazala yuhadditsuna, maka senantiasa dia yuhadditsuna, menghadiskan kepada kami, hatta dzakara baban minal maghribi. Artinya panjang lebar lah di situ penjelasan Rasul tadi. Sampai beliau menyebutkan baban minal maghrib masiratu aradihi, menyebutkan tentang satu pintu, kinayah tentang pintu taubah. Minal maghribi, dari barat, masiratu ardihi, kalau dijalani lebarnya, au yasir raqibu fi ardihi, orang yang berkendaraan menjalani maukur kelebaran pintu tadi berapa, arba'ina aw sab'ina aman. Satu riwayat 40 tahun lebarnya pintu tadi. Ini merupakan kinayah saking luasnya pintu taubah Tuhan bagi hamba-hambanya. Qala Sufyan, ahadur ruwati qibala Syam, di jihad Syam. Khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan, terbuka pintu tadi lit taubati, untuk taubat seorang hamba. La yughlaqu, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, kecuali terbit matahari dari barat. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadisun hasanun sahihun. Afadal hadis, hadis ini banyak mengandung faidah, banyak mengandung istimbat. Di antaranya al-hassu ala talabil ilmi wa su'alil mukallafi ahlal ilmi amma ushkila min amri dinih. Hadis memotivasi untuk ngaji, hadis memotivasi untuk kada supan batakun kepada orang nang ahli tentang masalah yang sulit baginya. Kemudian lagi di dalam hadis ini menjelaskan tentang masalah khuf. Kalau musafir boleh menyapunya 3 hari 3 malam, kalau mukim sehari semalam atau 24 jam. Terus istimbat selanjutnya, at-ta'addubu ma'al ulama wassolihin. Kita dituntut untuk beradab, beretika dengan ulama wassolihin. Di antaranya khafdus sauti fi majalisil ilmi, tidak menyaringkan suara di majelis ilmu. Terus istimbat selanjutnya ialah ta'limul jahil husnal adabi wa qawaidas suluki, mengajari orang jahil tentang adab yang bagus, tentang tata cara beretika yang baik.
Kemudian al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh mengikut Rasulullah fi hilmihi wa husni khuluqihi wa mukhatabatihi an-nasa ala qadri ilmihim wa uqulihim. Rasul hilim dan Rasul itu berdialog dengan siapapun sesuai dengan kadar keilmuan mereka dan pemahaman mereka. Ibarat kita kalaunya bopender lawan orang biasa, jangan bahasanya tadi itu bahasa laut habis spekulasi lah napa-napakah. Nah, jadi sesuaikan. Terus al-hirsu ala mujalasati sholihin wa hubbihim. Hadis ini sangat menyuruh untuk mujalasa dan mencintai orang soleh serta mamaraki orang saleh wal qurbi minhum. Sebaliknya menyuruh jauh-jauh daripada bakawan orang nang asyrar, orang nang buruk. Kemudian lagi pentingnya masalah mahabbah di sini, masalah cinta, karena min sya'nil mahabbati an tajdzibal muhibba ila tariqi may yuhibbu wa tahmiluhu ala ta'atihi. Di antara perkara mahabbah, perkara cinta, dia akan menarik, dia akan membawa orang yang cinta tadi mengikuti tariqah orang yang diidolainya. Dan cinta tadi akan mendorong dia untuk mematuhi siapa yang dia cintai. Terus di dalam ini hadis sa'atu rahmatillah azza wa jalla, begitu luasnya rahmat Tuhan. Kemudian wa taisiruhu asbabal hidayah wa fathuhu babat taubah, dan Allah membuka pintu taubah. Sepanjang tadi di antaranya taubat itu diterima sepanjang matahari tidak terbit daripada barat. Wallahu a'lam bissawab.